1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang beasiswa ongoing. Jadi kalau biasanya teman-teman ketika ingin masuk kuliah kan mikirnya tentang biaya ya. Jadi gimana sih bisa mendapatkan beasiswa sebelum masuk kuliah? Biasanya kan seperti itu ya. Gimana biar saya bebas biaya ketika masuk kuliah dan sampai selesai kuliah. Nah, teman-teman yang saya hormati, sebenarnya itu tidak salah, tapi juga teman-teman harus memperhatikan bahwa beasiswa itu bukan hanya ketika sebelum masuk kuliah, tapi ada beasiswa yang bisa diperoleh ketika kita kuliah, atau istilahnya beasiswa ongoing. Nah, beasiswa ini biasanya diberikan ketika semester 2, 3, 4, dan seterusnya. Bahkan ada beasiswa penelitian, beasiswa skripsi, ada beasiswa tesis. Oleh sebab itu, teman-teman ketika mau daftar atau mau kuliah, teman-teman nggak usah ribet atau nggak usah pusing terlebih dahulu tentang biaya, tentang beasiswa, karena itu nanti bisa nyusul. Yang penting syarat-syaratnya atau tips-tipsnya itu kita maksimalkan. Apa aja sih tips-tipsnya? Jadi tips-tipsnya atau hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan beasiswa S1 ongoing, itu yang pertama adalah nilai ya. Jadi nilai atau IPK di dalam kuliah, perkuliahan kita maksimalkan. Kalau bisa 4 ya. Kalau bisa 3,9, 3,9. Kalau bisa 3,8, 3,8. Kalau 3,7, usahakan 3,7. Jadi maksimalkan. Saya dulu kalau tidak keliru untuk semester 1 ya, itu 3,8 atau berapa ya, lupa ya. Yang jelas nanti ketika beasiswa itu akan muncul, ada pengumuman di rektorat dan lain sebagainya, itu nanti syarat yang paling utama itu biasanya IPK-nya harus tinggi. Jadi difilter nanti mulai dari yang 4, 3,9, 3,8, 3,7. Nah, itu di ranking. Dan alhamdulillah saya dulu sempat mendapat itu ya. Beasiswa apa itu ya, lupa. Dan beasiswa Kemenak kalau enggak keliru. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus pastikan terlebih dahulu bahwa IPK teman-teman itu tinggi. Yang selanjutnya adalah absensi teman-teman. Nah, kalau di beberapa kampus itu ada istilah absensi 75%. Kalau teman-teman bisa lakukan itu, maka usahakan. Jadi jangan sampai banyak yang alpa, karena di situ nanti akan mempengaruhi teman-teman, nilai teman-teman. Dan yang ketiga, teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi beasiswa tersebut. Pantengin terus tuh ya, papan pengumuman di fakultas-fakultas, papan pengumuman di perpustakaan, papan-papan pengumuman di rektorat, kemudian papan-papan pengumuman di masjid ya, masjid kampus, dan papan-papan pengumuman di pojok-pojok kampus itu. Jadi selalu update. Nah, di sana nanti ada info beasiswa, ada info lomba, ada info kompetisi dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman ketika mendapat informasi lebih awal, teman-teman akan lebih berpeluang untuk mendapatkan beasiswa. Oke? Nah, itu adalah 3 tips yang
saya lakukan ketika S1. Jadi awalnya saya memang tidak mendapatkan beasiswa, tapi ketika jalan ya, ketika S1 bergulir, itu banyak banget rezeki yang bisa kita dapatkan, beasiswa yang kita dapatkan. Bahkan untuk beasiswa yang mudah didapat hanya dengan menulis esai ya, menulis artikel opini, itu bisa kita dapatkan. Kayak beasiswa data print ya. Itu beasiswa data print itu kita cuma disuruh nulis ya, nulis 500 kata atau 1000 kata gitu, itu bisa mendapatkan 1 juta sampai 1,5 juta. Nah, selebihnya teman-teman nanti akan menemui banyak beasiswa. Semakin tren, semakin terkenal, semakin berkualitas universitas tersebut, semakin banyak beasiswanya. Misalnya kalau di UIN itu ya ada Dikpora, kemudian beasiswa Bank Indonesia, kemudian ada beasiswa Lazis PLN, kemudian ada beasiswa Prodi Keagamaan, ada beasiswa Tahfiz Quran, ada beasiswa Bank Negara Indonesia, ada beasiswa Prestasi dan Akademik, ada beasiswa PT Jarum, kemudian ada beasiswa Bank Syariah Mandiri. Nah, di samping itu, di luar itu, tentu masih banyak beasiswa-beasiswa yang bisa kita dapatkan. Dan teman-teman tidak perlu berkecil hati ketika mau masuk kuliah dan waktu itu belum punya biaya, belum punya dana. Insya Allah nantinya akan dimudahkan. Orang yang akan menuntut ilmu pasti dimudahkan. Nah, demikian saja share informasi tentang beasiswa kuliah, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang ingin masuk kuliah S1. Jadi jangan down dulu karena nggak punya dana, masuk dulu baru pikir yang akhir. Oke, demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.